Halo Gadurs, apa kabar? Pasti udah tahu ini adalah Toyota Fortuner. Tapi ini bukan Fortuner biasa, ini adalah Fortuner yang paling baru, paling lengkap, dan paling tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Ini dia New Fortuner GRS Tetra Drive. Ini adalah Fortuner versi facelift kedua dari generasi kedua Fortuner. Dan kalau boleh berpendapat pribadi, kami nilai ini adalah Fortuner dengan muka yang paling ganteng. Karena kalau kita lihat ini dari mukanya aja dia sama kayak Fortuner Legender seperti yang ada di Thailand. Nggak cuma ganteng, dia pun juga dinamis karena dia punya desain bumper yang cukup aerodinamis ya, dan dinamis juga. Dimana dia di sini punya fog lamp yang kecil dan grillnya pun juga dominan warna hitam. Nggak cuma di sini aja, bahkan untuk model headlamp pun juga dia sudah beda motifnya. Dan kalau nyala ini selain terang juga kasih visual yang menarik. Oh ya, karena ini dia adalah varian yang GR, jadi ada emblem GR di bagian sebelah kiri dari bumpernya. Dan ini logo Toyotanya kalau kita ketok, ini ada seperti ini kayak. Ya, karena sekarang untuk Fortuner yang tertinggi ini dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, yang artinya itu adalah fitur ADAS dari Toyota. Di samping ini ada beberapa perubahan dibandingkan dengan Fortuner GR sebelumnya. Pertama adalah di pelek, dan pelek ini boleh dibilang eksklusif ya, karena hanya dipakai pada varian tertinggi dari Toyota Fortuner GR. Jadi kalau untuk yang 4x4 dia seperti ini, dia cukup bercabang ya polanya ya, dengan ukuran 18 inci. Untuk bannya kita lihat lagi berapa ukurannya, 265 60. Dan untuk mengejar kesan sporty, dia pun juga cakramnya pakai warna merah, yang artinya itu memang untuk mengejar sportinya. Terus ini kalau kita lihat di bawah spion ini ada kamera. Ya, untuk Fortuner sekarang, Fortuner GRS ini dia ini punya fitur kamera 360, dan itu sangat membantu kita kalau kita mau parkir atau lot yang sempit. Cuma untuk fitur ini dia bisa keluar secara otomatis kalau kita ngasih sen kiri atau kanan, tapi akan hilang kalau kita sudah berjalan di atas 20 km per jam. Jadi kalau kita nyalain sen kiri atau kanan, otomatis dia akan keluar citra dari kamera ini ke head unit itu hanya sampai kecepatan 20 km per jam. Terus ini kalau dilihat ada aksen chrome, tapi sebenarnya ini adalah aksesori tambahan, karena sebenarnya kalau kita beli dalam kondisi standar dia ini handle-nya sewarna body. Terus ini masih ada emblem Tetra Drive yang artinya dia penggerak 4x4. Dan ini sebenarnya adalah stiker ya. Jadi kalau misalkan bosan atau nggak suka sama stikernya, gampang copotnya. Terus kita ke belakang. Sepintas memang sama, tapi kalau kita lihat desain bumper belakang yang polanya ini, dia kelihatan lebih dinamis ketimbang model yang sebelumnya. Nggak cuma itu, untuk bagian emblem nama pun dibuat sewarna body. Dan bagi kami seperti ini malah jadi kelihatan lebih elegan di bagian belakang ini. Satu lagi yang nggak boleh kita lupain adalah di sini dia pakai suspensi monotube dari merek KYB. Makanya untuk soal kenyamanan dan bantingan dia ini beda dari Fortuner GR sebelumnya. Oh ya, untuk spoiler, kita lihat ternyata dia warnanya kombinasi ya. Di atasnya ini hitam dan di bawahnya putih. Karena dia punya bentuk lampu yang jadi lebih pipih, serta ada ubahan dari desain bumper depan, makanya untuk letak sen pun di Fortuner baru ini berubah. Sekarang sennya ada di bawah, dan sennya pun juga lampunya tipis ya, dengan pola nyala yang sequential atau dia membentuk garis. Dan nggak cuma di depan, pola sen sequential ini juga ada sampai di lampu belakangnya. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesinnya. Ya, dia untuk kapnya masih lumayan berat dan belum ada pegas yang nahan secara otomatis, jadi masih perlu penyangga.
Untuk mesin dia ini sebenarnya masih sama aja kayak Fortuner GR yang sebelumnya. Masih 2800 cc, tenaganya masih 200 daya kuda dan torsinya masih 500 Nm. Apakah ada bedanya? Secara performa memang sama, tapi untuk rasanya nanti saya ceritakan karena kami cukup terkejut dengan rasa berkendara dan juga performa yang dikeluarkan dari New Fortuner GR ini. Ya, itu suara mesinnya memang masih sama ya kayak GR sebelumnya, tapi nanti saya ceritain apa yang bikin kami agak kaget dengan mesinnya. Kalau kita ngomongin desain jelas nggak ada bedanya, mulai dari dashboard, setir, bahkan perempatan detail-detail semua itu sama aja. Tapi kalau kita perhatikan lagi lebih teliti, sebenarnya cukup banyak detail baru ya. Kayak misalkan dia punya ini head unit yang ukurannya 9 inci. Nggak cuma ukuran yang lebih besar, dia pun punya interface yang baru. Dan nggak cuma itu, dia pun punya menu yang lebih banyak. Dan bahkan sampai ini pun ada untuk perkiraan cuaca ada di sini. Dan untuk konektivitas, dia ini sudah Android Auto dan Apple CarPlay yang bisa disambungkan secara wireless. Kalau AC jelas sudah dual zone, karena sebelumnya pun juga sudah dual zone. Nah, untuk di area pengemudi ini juga ada beberapa yang baru. Kayak misalkan di setir ini dia terdapat aksen merah di dalamnya, dan persis di bagian tengah ini juga dijahit dengan warna merah. Nggak cuma di sini ya, kalau kita lihat lagi ternyata sampai di rumah instrumen cluster, bahkan di kisi tengah ini pun sampai rem parkir itu dia ada jahitan warna merahnya. Oh ya, untuk instrumen cluster dia ini backgroundnya hitam dan dengan jarum yang warna merah. Yang lagi-lagi ini senada dengan kesan sporty yang ingin dikejarnya. Dan untuk warna kabin masih hitam, tapi yang baru adalah dia ini bahannya ya, penggabungan antara kain dengan kulit. Jadi di bagian samping dan kepala ini dia kulit dan bagian tengahnya kain. Dan menurut kami ini kainnya pun bahannya bagus ya. Satu lagi yang di depan ini yang cukup signifikan ya untuk soal fitur adalah dia ini spionnya itu bisa langsung terkoneksi dengan kamera. Dan kalau kita lihat karena dia pakai kamera jadi nggak bisa diatur-atur. Tapi tunggu dulu, kalau kita matiin di sini, jadi kita bisa atur arah spionnya kemana. Karena ini dia adalah varian yang paling tinggi plus 4x4, jadi dia ini punya 3 mode pengendara, itu Eco, Normal, dan Sport. Terus di bawah ini adalah untuk pengaturan stability control dan locker. Terus untuk penggerak seperti biasa masih diputar modelnya, dan ini kalau kita dari 2H ke 4H bisa langsung diputar aja, atau istilah kalau dalam off-roadnya on fly. Tapi kalau kita mau masuk ke 4L, artinya untuk melibas medan yang lebih berat, kita perlu injak rem dulu, tekan baru bisa dimasukkan ke 4L. Dan ternyata kami baru sadar di sini dia kalau kita ada di 4L nggak ada bunyinya. Jadi anteng aja. Sementara kalau di model sebelumnya kalau kita masuk ke 4L dia ada bunyi bip 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 selama dia ada di mode 4L. Ini mungkin satu hal yang sederhana tapi cukup untuk bikin pengemudi jadi lebih nyaman saat berkendara, terutama di medan yang buruk. Ubahan detail yang ada di area pengemudi ternyata nggak cuma ada di instrument cluster atau setir, tapi juga sampai ke bagian paling bawahnya. Ya, silakan lihat. Bahkan untuk pedal gas dan remnya pun juga menggunakan bahan stainless, yang mana ini juga lagi-lagi untuk mengejar kesan sporty. Dan memang dengan adanya pedal gas seperti ini ditambah lagi dengan adanya sentuhan aksen warna merah di bagian kokpit pengemudi, bikin adrenalin untuk berkendara itu jadi lebih meningkat dan menyenangkan. Kalau di belakang untuk masalah kelegaan atau akomodasi jelas nggak ada beda dari Fortuner yang sebelumnya. Cuma kalau kita lihat di sini dia ada 2 buah port charger ya. Jadi kalau kita bawa gadget harusnya nggak repot kalau mau ngecas. Dan yang cukup menarik adalah di masing-masing bangku ini, di belakang bangku depan kiri dan kanan juga ada gantungan. Ini kalau kita lihat penempatannya kayaknya untuk gantungan belanja ya, bukan buat baju. Di sini juga untuk
hiburan penumpang belakang disediakan ini ada layar multimedia yang ukurannya cukup besar ya, dan dia pun juga punya resolusi warna dan gambar yang bagus. Dan kalau kita lihat ada video source, picture, music, movie, setting, dan aplikasi. Kalau kita tekan ini, dia bisa menampilkan cukup banyak aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalkan untuk cari berita atau hiburan. Ada Google Chrome, YouTube, Spotify, Netflix, bahkan Xbox pun ada di sini. Terus ada untuk portal berita dan Disney Hotstar. Artinya kalau kita di sini mau nonton atau gaming bisa, asal kita tahu cara mengkoneksikannya. Dan karena adanya fitur ini, karena ada layar ini, makanya sampai hari ini Fortuner masih belum punya sunroof. Tapi kalau misalkan mobil ini dipakai untuk bawa keluarga, apalagi anak-anak yang masih suka nonton dari channel berlangganan itu, ya mungkin fitur ini akan terasa berguna. Terus gimana dengan fitur-fitur baru yang ada di mobil ini? Fitur itu kami rasa cukup membantu kami saat mengemudi, terutama kayak misalkan kita mau putar balik atau mau parkir dan melewati jalan sempit. Karena kayak tadi saya bilang, dia udah punya kamera 360, dan bahkan dia pun kalau kita nggak kasih sen ke kiri atau kanan, dia itu bisa menampilkan tangkapan layar kamera itu di head unitnya. Jadi itu sebenarnya fitur yang udah bukan fitur yang mewah lagi untuk mobil seharga ini, tapi keberadaannya itu membantu kami saat mengemudi. Terlebih Fortuner ini bukan mobil yang kecil ukurannya, dan mobil ini juga yang salah satu bagian dari teknologi ADAS atau TSS di Toyota adalah dia punya blind spot monitoring. Tapi sayangnya layar tuh kecil banget. Yang ada di spion sebelah kiri itu, yang ada segitiga itu adalah lampu untuk blind spotnya. Ya mungkin kalau orang yang nggak ngeh atau nggak notice, mungkin nggak akan sadar kalau mobil ini punya fitur itu. Ya mungkin saran kami ada baiknya dikasih lampu yang lebih gede gitu, biar yang nyupir bisa lebih sadar akan fungsi dari blind spot itu sendiri. Terus kalau kita ngomongin plus minus, terus terang mobil ini sebenarnya udah banyak plusnya ya. Dia fiturnya lebih lengkap, lebih banyak, mesinnya juga lebih halus, tenaga tetap besar. Dan itu tadi, untuk masalah teknologi dan fitur, dia ini memang sudah membaik ketimbang yang sebelumnya. Tapi apakah masih ada catatan? Ada. Kayak misalkan, ya mungkin ini adalah concern orang-orang di kelas ini ya, masih belum punya sunroof gitu. Ya kalau bagi kami pribadi, mungkin sunroof nggak terlalu signifikan ininya, fungsinya. Tapi kita nggak bisa bantah juga kalau orang yang udah mampu beli mobil segini, banyak yang expect untuk dapat sunroof. Dan ini masih belum ada sunroofnya. Terus untuk soal suspensi, iya dia bisa bikin mobil lebih stabil. Dan apalagi tadi kita lihat ya, dia ini mereknya dari KYB untuk suspensi belakangnya. Dan itu kan kita tahu KYB juga bukan merek yang murahan, itu merek yang sudah ternama. Tapi tetap penggunaan itu nggak 100% bikin mobil ini jadi lebih stabil. Mobil ini masih ada limbungnya, meskipun dengan penggunaan suspensi yang baru. Ya artinya kalaupun Toyota masih mau ngotak-ngatik lagi Fortuner yang generasi ini, mungkin masih perlu hitung-hitungan untuk soal suspensinya biar dia bisa lebih stabil dan nyaman. Nah, kalau tadi saya bilang ada satu hal yang bikin saya kaget saat interview ini, yaitu soal mesinnya. Gini saya jelaskan, kebetulan kita ini sedang berada di tol. Oke, mungkin kalau kita dari kecepatan bawah ke menengah itu masih terdengar suara mesin raungan diesel ya, kayak pada umumnya gitu. Dan bahkan mesin-mesin Toyota yang lain pun juga sama, kalau gitu kita ngel tenaga itu masih terdengar raungannya. Tapi semakin tinggi kecepatan, kinerjanya malah menjadi lebih halus. Ini begitu kami engine brake, lalu ambil tenaga lagi, oke ada raungannya. Tapi nanti kita tunggu beberapa saat, gitu dia udah sampai kecepatan tinggi, dia akan, nah ini dia, gitu udah 90 setelah kita tadi engine brake, dia jadi lebih senyap mesinnya dan lebih halus. Kami menilai rasanya kalau di mesin yang ini, dia ini lebih halus
kinerjanya ketimbang yang varian sebelumnya atau varian GR sebelumnya. Kami nggak tahu ya apakah karena Toyota emang menyeting ulang mesinnya jadi lebih halus atau memang mobil ini masih baru itu mana, jadi mesinnya itu halus. Ya mungkin buat yang udah pernah nyoba GR yang sebelumnya dengan sekarang, coba komen. Bener nggak sih ini lebih halus apa enggak dibandingkan dengan GR sebelumnya? Tapi tetap kami apresiasi walaupun secara spek dan angka-angkanya sama, tapi begitu di kecepatan tinggi Fortuner GRS ini kinerja mesinnya itu terasa lebih halus dan senyap. Inti kesimpulan adalah untuk masalah tampilan, mobil ini memang paling ganteng dari semua Fortuner yang pernah ada di Indonesia. Dia punya tampilan luar yang ganteng, keren, dan sporty. Dalamnya pun juga meski nggak banyak perubahan yang signifikan, tapi berhasil bikin mobil ini jadi lebih sporty dan segar. Lalu dia juga jadi lebih nyaman dengan suspensi barunya dan punya fitur-fitur modern yang lebih banyak dan juga lengkap. Hanya saja memang mobil ini masih punya minus ya, kayak misalkan masih belum ada sunroof dan gejala limbungnya juga masih ada. Meski memang itu masih dalam batas toleransi untuk masalah bodi roll atau limbung itu. Jadi kalaupun misalkan Toyota masih mau ngulik lagi mobil ini, ya mungkin lebih concern saja di masalah suspensi, karena mungkin hanya perlu sedikit lagi perubahan atau koreksi di suspensi, mobil ini mungkin akan jadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk dikendarai. Oke, Gaduers, begitu hasil review kami mengenai Toyota Fortuner GRS. Kalau suka mohon di like, kalau ada komentar silahkan komentar, jangan sungkan untuk komentar. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.